Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan horas. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru di penghujung minggu ini yang Engkau anugerahkan buat kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 16 sampai dengan 18 yang akan dibacakan anak remaja kita. Renungan Sabtu tanggal 27 September 2025 diambil dari Amsal 2 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Dalam bahasa Batak, songunun madidok. Asa paluahon dirim sian jolma ni halak sileban, sian si babi jalang na patabo-tabo hata-hatana. Naung tumadikon hasolowan ni haposonna, jala dihalupahon padan tu debatana. Ay marongrong tu hamatayan do bagasna, jala pate tu banua toru do akka dalana. Amin. Amanginang dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita pagi ini adalah kenakanlah hikmat Allah sebagai benteng melawan godaan dunia ini. Hidup manusia penuh dengan pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada dua jalan. Jalan yang benar menurut hikmat Allah dan jalan yang menyesatkan menurut hawa nafsu duniawi. Amsal pasal 2 ini berbicara tentang pentingnya mencari hikmat Tuhan, karena hikmat itu bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga melindungi kita dari jalan yang salah. Dalam nats renungan hari ini, penulis Amsal memberikan peringatan khusus mengenai bahaya dari perempuan asing atau wanita jahat dalam tanda kutip. Ini adalah simbol dari godaan yang bisa menjerumuskan orang pada kehancuran. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan hari ini berkata, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut dan jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini bukan hanya tentang persoalan moralitas seksual semata, tetapi sebuah gambaran akan seluruh godaan yang menjauhkan manusia dari jalan hikmat Tuhan. Amanginang dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa kitab Amsal ditulis dalam bentuk kumpulan nasihat kebijaksanaan yang sering ditujukan dari seorang ayah kepada anaknya. Tujuan utamanya adalah membimbing umat Tuhan untuk hidup benar di hadapan Allah dengan hikmat, bukan mengikuti hawa nafsu atau jalan orang fasik. Dalam konteks bangsa Israel kuno, kesetiaan dalam perjanjian perkawinan dipandang sangat penting, sebab pernikahan adalah perjanjian kudus di hadapan Allah. Lalu, siapakah perempuan asing yang disebutkan dalam nats hari ini? Saya mencatat ada dua pemaknaannya, yaitu secara literal dan secara simbolis. Secara literal, perempuan asing adalah seorang perempuan yang tidak setia pada pernikahannya,
yang meninggalkan suaminya dan melupakan perjanjian kudusnya dengan Allah. Secara simbolis, perempuan asing adalah segala bentuk godaan, ajaran sesat, atau keinginan duniawi yang tampak manis dan indah, tetapi akhirnya membawa manusia kepada kebinasaan. Jadi, di sini penulis Amsal sedang memperingatkan orang muda agar berhati-hati, sebab tidak semua yang indah di mata dan manis di telinga membawa pada kehidupan. Ada yang justru menjerumuskannya ke dalam maut, kehancuran, kebinasaan, dan kematian rohani. Semua yang tampak menyenangkan di awal akan berakhir dengan penderitaan dan kehancuran bila tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Amanginang dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk lebih memahami nats renungan hari ini, saya memberikan ilustrasi cerita yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Saudara mungkin pernah mendapatkan pesan melalui layanan pesan singkat yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapat hadiah sebuah mobil baru. Silakan hubungi nomor hotline kami di bawah ini." Manis sekali bujuk rayuannya, bukan? Ada yang tahu dan sadar bahwa itu adalah modus penipuan. Tetapi ada saja orang yang penasaran, mencoba berkomunikasi, dan kemudian terjebak. Kalau sudah begini, kita tertipu dan akibatnya bisa menjadi fatal. Begitu juga dengan godaan hidup yang tampak manis, seperti kekayaan yang instan, kenikmatan sesaat, atau hubungan yang melawan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa tertipu. Hikmat dari firman Tuhan adalah benteng teguh yang melindungi hati kita dari jebakan si iblis yang manis itu. Kembali kepada nats renungan kita hari ini yang menekankan pesan penting kepada kaum muda untuk menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Tantangan kalian di zaman sekarang ini semakin besar. Oleh kemudahan teknologi dan era digital sosial media, berita kehidupan pribadi seseorang semakin terbuka dan seolah tidak aib lagi jika berita yang tidak baik terpublikasikan. Malah ada yang memanfaatkannya untuk pansos, menjadi terkenal dan dikenal banyak orang. Tidak hanya bagi kaum muda, nats renungan ini juga menekankan pesan penting bagi kita para orang tua untuk menjaga kekudusan perkawinan kita di hadapan Tuhan dengan berlaku setia dan kasih kepada pasangan sebagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Amanginang dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lantas apa refleksi dari nats renungan hari ini untuk kita di zaman ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama, inilah rupa-rupa godaan zaman modern. Kita hidup di era yang penuh dengan perempuan asing dalam arti kiasan seperti godaan materi dan flexing, pornografi, seks bebas, dan perselingkuhan, korupsi dan ketidakjujuran, dan juga gaya hidup instan tanpa memperhatikan nilai rohani. Kesemuanya ini tampak manis di awal, tetapi pada akhirnya bisa membawa kita pada kehancuran bila tidak berhati-hati. Oleh karena itu, sadari sejak awal akan segala risikonya. Kalau sudah terlanjur, nasi telah menjadi bubur,
menyesal kemudian tidak ada artinya. Poin yang kedua, mari jaga kesetiaan kita pada perjanjian. Sama seperti perempuan asing yang melupakan perjanjian Allah, banyak orang zaman sekarang ini yang dengan mudah melupakan janji mereka. Janji dalam pernikahan, janji dalam pekerjaan, bahkan janji iman kepada Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia, karena kesetiaan adalah cerminan dari hikmat sejati Allah. Dan poin yang ketiga, kenakan hikmat Allah sebagai benteng. Satu-satunya cara agar kita tidak jatuh dalam godaan adalah dengan hidup dalam hikmat Allah. Hikmat itu kita dapatkan melalui firman Allah, doa, persekutuan dengan orang percaya, dan ketekunan dalam iman. Tanpa hikmat Allah, manusia mudah ditipu oleh hal-hal yang tampak indah di luar, tetapi busuk di dalam. Amanginang dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai penutup, nats renungan hari ini mengingatkan kita bahwa hikmat Allah adalah pelindung dari segala tipu daya dunia. Jangan sampai kita tertarik oleh perkataan manis, kesenangan sesaat, atau jalan pintas yang tampak indah, tetapi berakhir pada kehancuran, kematian, dan kebinasaan yang kekal. Marilah kita memilih untuk berjalan di jalan hikmat Tuhan, tetap setia pada perjanjiannya, dan menjauhkan diri dari segala godaan yang membawa kita kepada maut. Sebab hanya jalan Tuhanlah yang membawa pada kehidupan yang kekal. Mersangap Madi Batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya hidup dengan hikmat dan menjauhkan diri dari jalan yang tidak benar. Engkau sudah menasihati kami agar tidak terjebak oleh bujuk rayu dunia yang tampak manis, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tolong kami ya Tuhan, supaya selalu setia kepada perjanjian-Mu, baik dalam keluarga, hubungan suami dan istri, dan juga anak-anak, pekerjaan maupun iman kami. Jauhkan kami dari segala godaan yang ingin menghancurkan hidup kami. Penuhi hati kami dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami tetap berjalan di jalan yang benar menuju kehidupan yang Engkau janjikan. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki jenjang karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka, hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan
dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa untuk anak kami, Charles Boydo Siagian dari Wik Hegar, yang pada hari ini genap berulang tahun. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, menjadi anak yang takut dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.